Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Imas Lu'ul Jannah MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman sebangsa setanah air yang pastinya sangat berbahagia. Nah, perkenalkan di sini nama saya Ahsin Darujat dengan NIM 21105030068 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, jadi langsung saja ya, di sini saya akan menyampaikan sebuah judul dalam mata kuliah Ulumul Hadis yang pastinya sangat-sangat menarik nih, yaitu periodisasi hadis. Nah, di sini langsung saja ya PowerPoint-nya. Nah, teman-teman, di sini langsung saja ya kita ke sejarah perjalanan hadis. Jadi ya teman-teman, sejarah perjalanan hadis itu tidak sama dengan perjalanan Al-Quran. Dengan perbedaan sejarah perjalanan hadis dan sumber hukum utama yaitu Al-Quran, maka di video ini saya akan membahas sejarah dan perkembangan hadis dari zaman Rasulullah SAW sampai pada zaman sahabat atau zaman sekarang ini ya, sampai zaman sekarang ini. Nah, dalam periode ini sejarah hadis itu disebut masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, pada masa ini hadis itu lahir berupa sabda atau akwal, afal atau perbuatan Rasulullah SAW dan juga takrir ya, yaitu sifat diamnya Rasulullah SAW. Nah, yaitu yang berfungsi menerangkan Al-Quran dalam rangka menegakkan syariat Islam dan juga membentuk masyarakat Islam. Nah, kalau kita teman-teman ya boleh tahu ya, kalau perkembangan hadis itu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan hadis? Jadi perkembangan hadis itu adalah masa atau periode-periode yang telah dilalui oleh hadis itu ya, semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Nah, kita nih di sini dengan memerhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Rasulullah SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang mempengaruhi hadis tersebut. Nah, jadi para ulama muhadisin itu juga membagi sejarah hadis itu dalam beberapa periode ya. Nah, adapun para ulama atau penulis sejarah hadis itu berbeda-beda loh dalam membagi periode sejarah hadis. Nah, ada yang membagi dalam 3 periode, 5 periode, dan juga 7 periode loh. Nah, periodisasi ini yang paling populer merupakan pembagian sejarah perkembangan hadis ke dalam 7 tahapan, 7 periode ya. Jadi dari tahapan awal berupa penyampaian dari Rasulullah SAW hingga pada proses syarah, takhrij, pembahasan, dan juga penghimpunan, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas periode hadis tadi itu menjadi 7 periode ya, 7 tahapan. Langsung saja kita memasuki periode pertama. Nah, jadi periode pertama itu disebut dengan Asru al-Wahyu wa Atakwin atau masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW. Nah, masa ini ya, masa Rasulullah ini semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya disebut dengan masa turun wahyu dan pembentukan Islam. Nah, penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW ini telah kita ketahui nih, dilakukan tidak hanya secara lisan, namun juga melalui perbuatan-perbuatan Rasulullah dan juga takrir, yaitu sifat diamnya Rasulullah SAW ya. Jadi pada masa ini tuh sahabat itu menerima hadis dengan cara menghafalkan nih dan menulis saat memiliki kesempatan ya untuk melakukannya. Jadi penulisan hadis itu pada masa awal perkembangan hadis itu sangat terbatas ya, mengingat bahwa nih terdapat pelarangan mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, kemudian para sahabat itu dalam menerima hadis dari Rasulullah SAW itu juga berpegang pada kekuatan hafalannya loh, yakni menerimanya dengan jalan hafalan,
bukan dengan jalan menulis saja seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu yang dapat menulis hanya sedikit sekali, sehingga para sahabat itu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain secara hafalan pula ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya beberapa orang sahabat saja nih yang mencatat hadis yang didengarkannya langsung dari Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau masa Nabi itu ya, masa Rasulullah SAW itu adalah masa diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan masa diwiridkannya hadis oleh Nabi SAW. Nah, untuk Al-Quran sendiri itu Nabi itu menyuruh para sahabat menghafal dan menulisnya. Nah, jika terhadap hadis, Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk dihafal dan juga ditabligkan dengan tidak boleh sama sekali mengubahnya ya sedikit pun, tetapi tidak menyelenggarakan juga nih penulisan secara resmi seperti penulisan Al-Quran seperti itu. Jadi itu periode pertama ya. Sekarang kita memasuki periode kedua. Nah, periode kedua ini ya, setelah Rasulullah SAW wafat dan bersamaan dengan dimulainya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis itu memasuki periode kedua tadi ya. Jadi periode ini itu dinamakan dengan tastabut wa al-iqlal min ar-riwayah, yaitu pematerian dan pembatasan serta penyederhanaan atau penyedikitan riwayat. Nah, masa ini juga disebut sebagai masa sahabat besar ya, kan Khulafaur Rasyidin tadi. Nah, semenjak permulaan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sampai pada masa berakhirnya zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Ini bersamaan dengan meluasnya penyebaran Islam ya, maka turut menyebar pula nih hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian untuk mencegah dan juga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, maka periwayatan hadis pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan ya, tidak boleh secara sembarangan. Jadi penyebaran yang luas itu bisa menjadi faktor adanya perbedaan periwayatan atau bahkan kedustaan yang mengatasnamakan Nabi itu sendiri ya dengan kedok hadis tersebut. Nah, jadi pada umumnya para sahabat itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan disinyalir itu terdapat sahabat yang memilih diam daripada menyampaikan hadis tersebut. Nah, hal ini bisa jadi karena mereka itu khawatir salah atau keliru dalam menyampaikan hadis tersebut ya. Jadi tindakan para sahabat ini bukan tanpa dasar atau acuan. Mereka itu memang takut apa yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari itu juga meriwayatkan bahwa ia itu pernah mendengar bahwa Rasulullah itu bersabda, "Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, bersiap-siaplah mengambil tempat di neraka." Nah, itu ya tadi. Nah, dan juga tidak diragukan lagi ya, para tabi'in atau generasi lanjut itu menerima hadis dari para sahabat. Demikian pula para sahabat itu saling menyampaikan hadis dengan sungguh-sungguh tanpa unsur dusta ya atau rasa enggan. Karena itu pada masa menjelang kerasulannya, Rasulullah SAW itu berpesan kepada sahabat agar berpegang teguh ya, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis serta mengerjakannya kepada orang lain sebagaimana sabdanya ya. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda gitu, "Telah aku tinggalkan untuk kalian yaitu dua macam yang tidak akan tersesat setelah berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran dan juga sunnahku yaitu Al-Hadis, hadis riwayat Malik." Seperti itu ya. Jadi dari periode kedua dan kita memasuki periode ketiga. Nah, di periode ketiga ini langsung saja ya, dimulai bersamaan juga nih dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini hadis itu sudah menyebar ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Afrika. Nah, maka dari itu nih ia dinamakan dengan intisyaru ar-riwayah. Nah, masa ini tuh memiliki rentang waktu nih dari berakhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin tadi hingga berdirinya Daulah Umayyah sampai abad pertama. Dinamakan
intisyaru ar-riwayah yang disebut dengan masa penyebaran riwayah ke kota-kota atau ke daerah-daerah ya. Jadi pada periode ketiga ini masa penyebaran hadis ke kota-kota atau daerah-daerah. Seperti itu ya. Dan sekarang kita langsung saja memasuki periode keempat. Nah, setelah masa penyebaran hadis nih, dimulailah periode yang sangat-sangat penting, yaitu biasa kita sebut asru al-kitabah wa at-tadwin atau masa penulisan dan pengkodifikasian atau pembukuan dan masa pentadwinan. Nah, masa ini tuh dimulai dari masa pemerintahan Daulah Amawiyah ya, angkatan kedua, sampai masa Daulah Abbasiyah. Jadi tadi Daulah Umayyah ya pada angkatan kedua sampai pada masa Daulah Abbasiyah angkatan pertama. Nah, pada masa ini tuh marak terjadi ya pembukuan hadis sebagaimana kitab-kitab hadis itu yang kita temui pada hari ini. Nah, salah satu nih karya tertua yang dapat kita temui hingga hari ini itu ialah Al-Muwatta atau karya Imam Malik bin Anas. Nah, itu kitab besar ya yang dapat kita temui saat ini. Dan juga kalau kita bahas mengenai masa kodifikasi hadis ini merupakan titik balik dari perkembangan hadis, baik dari segi periwayatan dan penyebaran hadis dan juga kajian-kajian mengenai hadis itu sendiri. Nah, itu ya tadi. Sekarang kita itu akan membahas penulisan hadis nih. Jadi penulisan hadis itu merupakan istilah yang lazim ya dikenal, tapi sering sukar memahamkannya. Nah, kenapa itu kok kelaziman itu kita sebut sebagai kelaziman mengenalnya? Sebab hadis pada masa sekarang itu sudah dikemas dalam bentuk buku, sedang kalau di masa lalu tuh ya masih bervariasi. Variasi hadis itu timbul karena kebanyakan hadis sejauh ini tuh diperkenalkan ke kalangan umum bahwa ia diriwayatkan secara lisan dengan metode penghafalan. Padahal juga nih ya ditemukan fakta tersendiri ya bahwa hadis itu ternyata banyak dalam bentuk yang tertulis seperti itu. Nah, maka untuk itu, untuk memahamkannya, hadis jelas perlu dibahas dalam kajian tersendiri. Itu tadi penulisan ya. Sekarang kita memasuki pembukuan hadis. Jadi kalau pembukuan hadis itu jika penulisan hadis sudah berjalan sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup seperti disinggung di atas tadi, maka penulisan hadis atau pembukuan hadis itu secara personal telah ada benih-benihnya nih pada zaman Rasulullah SAW dengan kemunculan banyak shahifah seperti itu. Nah, kalau menurut Muhammad Al-Zafzaf sendiri nih, pembukuan hadis itu ketika itu dilakukan karena adanya beberapa alasan. Nah, alasan pertama itu para ulama telah tersebar ke berbagai negeri. Nah, sehingga dikhawatirkan hadis itu menghilang bersama wafatnya beliau-beliau itu ya. Nah, sementara itu generasi penerus itu diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap pemeliharaan hadis itu sendiri. Nah, kalau yang kedua itu ya, banyak berita yang diada-adakan oleh kaum Mu'tadi atau penyebar bid'ah seperti juga Khawarij dan juga Rafidhah. Nah, jadi itu tadi dua alasan ya mengapa hadis itu dikodifikasi, dibukukan seperti itu. Nah, hasil jerih payah itu ya yang sekarang telah menjadi hazanah yang telah menyebar ke berbagai dunia dan siap diuji baik dilihat dengan melihat ke data mutakhir maupun ke naskah lamanya yaitu manuskrip ya yang tersedia di sejumlah negara maju yang memang menyimpannya gitu. Nah, itu tadi ya. Langsung saja kita memasuki periode kelima. Nah, jadi pasca kodifikasi tadi tuh kemudian dimulailah nih masa penyaringan, pemeliharaan dan juga penyempurnaan atau asru al-tajrid wa at-tashih wa at-tanqih. Nah, periode ini tuh berlangsung selama abad ke-3 Hijriah nih. Nah, masa ini tuh dimulai pada akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah angkatan pertama sampai awal pemerintahan Daulah Abbasiyah angkatan kedua nih. Nah, pada periode ini, hadis-hadis yang sudah dikodifikasi kemudian difilter mengenai mana yang merupakan hadis dari Nabi dan mana juga yang bukan seperti itu ya. Jadi diseleksi lagi seperti itu. Nah,
Melalui masa inilah kita dapat mengenal kitab-kitab hadis yang mu'tabaroh, yaitu maksudnya ya, kitab mu'tabaroh itu adalah kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hujah atau hadis-hadis yang sah untuk diamalkan, seperti itu, jadi sahih seperti itu ya. Dan kemudian itu tadi ya yang saya sampaikan dari periode kelima. Sekarang kita memasuki hadis periode ke-6. Nah, periode selanjutnya ini nih ialah masa at-tadhib wa at-tartib wa al-istidrak atau masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan juga pengumpulan. Nah, masa ini tuh dimulai dari pemerintahan Abbasiyah angkatan kedua dari permulaan abad 4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Nah, sejak awal abad keempat Hijriah ini, fokus dari studi hadis atau karya-karya hadis dialihkan nih kepada penerbitan kitab-kitab serta hadis-hadis itu sendiri. Nah, maka dari itu ya dapat ditemui karya-karya dalam bidang hadis bercorak tematis ataupun yang bersifat komentar atas kitab hadis yang sudah disusun sebelumnya. Seperti itu ya. Dan itu tadi periode ke-6. Sekarang kita memasuki periode ke-7. Nah, periode ke-7 ini disebut juga syarah atau penghimpunan dan juga pengtahrijan atau asru asyarah wa al-jam'u wa at-tahrij ya. Nah, masa ini tuh dimulai sesudah Daul Abbasiyah tahun 656 Hijriah sampai sekarang ya. Nah, pada masa ini tuh dapat dikatakan hadis dan ilmu hadis itu sudah dalam posisi yang matang dan periode ini masih berjalan hingga masa kini ya. Nah, namun demikian terkait masa yang sedang berjalan mungkin perlu menjadi pertimbangan pula. Nah, mengapa? Bahwa saat ini tuh hadis telah memasuki periode baru, yaitu periode digitalisasi. Nah, namun tentu hal ini masih belum menjadi hal yang berlaku secara formil ya, dan juga kebutuhan akan memasukkan unsur yang demikian dalam periodisasi pun masih memerlukan pembahasan lanjutan. Jadi pembahasan secara lanjut seperti itu ya. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan sedikit bentuk periodisasi yang lain yang lebih sederhana ya, disampaikan oleh Ajaz Al-Khatib, yaitu 3 periode perkembangan hadis tadi yang dibagi menjadi qabla at-tadwin atau sebelum kodifikasi, inda at-tadwin atau saat kodifikasi, dan ba'da at-tadwin atau setelah kodifikasi. Nah, periodisasi oleh Ajaz Al-Khatib menjadikan proses kodifikasi atau pembukuan hadis sebagai peristiwa sentral dari sejarah perkembangan hadis itu sendiri. Nah, hal demikian itu merupakan sesuatu yang sangat masuk akal mengingat proses kodifikasi hadis membawa perubahan yang sangat besar bagi jalannya sejarah hadis itu sendiri ya, serta juga ilmu hadis. Nah, bentuk periodisasi lain itu juga disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Khawli dalam 5 periode tadi ya. Dan kalau misalnya kita simpulkan ya dari apa yang dapat saya paparkan tadi, bahwa perkembangan hadis itu adalah masa atau periode-periode yang telah dilalui nih oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan juga pengamalan umat dari generasi ke generasi pastinya. Nah, para sahabat itu menerima hadis dari Rasulullah SAW, ada yang langsung dari beliau sendiri, yakni mereka yang langsung mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Ada pula hadis yang tidak langsung, yaitu mereka menerima sesama sahabat yang telah menerima dari Rasulullah SAW, atau itu mereka itu menyuruh ya, seseorang itu bertanya kepada Rasulullah SAW jika mereka sendiri itu malu untuk bertanya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu tadi periodenya, ada 7 periode, tetapi juga ada Ajaz Al-Khatib yang menyatakan 3 periode ya, dan juga tadi ada juga 5 periode. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Ulumul Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Im Masluul Jannah MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis ini ya. Dan cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.